Bab 681, Hantu dan Dewa Berkumpul. Di Gunung Baki. Di tengah alun-alun berlantai batu biru, mahkota pohon kapur barus yang tinggi menutupi area seluas lebih dari 10 meter. Ada plakat kayu putih yang digantung di pohon kapur barus, dan berbagai kurban ditempatkan di sekelilingnya. Di belakang pohon kapur barus terdapat aula berwarna hitam putih bergaya antik, saat ini dupa sedang berkobar, dan asap hijau memenuhi udara, sehingga menimbulkan suasana yang aneh. Wush! Kekosongan bergetar, dan dua sosok langsung muncul di alun-alun. Aiden, sepertinya ada yang tidak beres di sini. Melissa mengerutkan kening dan melihat sekeliling, mengerutkan kening. Entah kenapa, dia selalu merasa sedikit tertekan di sini. Terlebih lagi, bukankah kuil Daijingu merupakan tempat suci untuk latihan bela diri di Jepang? Mengapa tidak ada angka sama sekali? Di mana Takubu Nagai dan lelaki tua bermata yin dan yang melarikan diri sebelumnya? Melihat ke alun-alun yang kosong, Aiden juga mengerutkan kening. Ketika pikiran spiritualnya dieksplorasi, dia merasakan kekuatan yang tidak jelas dan dingin benar-benar menghalangi pikiran spiritualnya. Tiba-tiba ada angin kencang. Wush! Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Saat ini matahari sudah terbit tinggi, namun puncak Gunung Baki berubah menjadi kegelapan, dan tidak ada sinar matahari yang bisa masuk. Di bawah tirai gelap, banyak hantu kesepian berkeliaran. Sebagian besar mata mereka bersinar merah, dan ada hembusan angin yang menyeramkan, mengeluarkan suara siulan yang tajam saat mereka melewati langit, seperti ratusan hantu yang berjalan di malam hari di neraka legendaris. Kebanyakan dari hantu-hantu ini mempunyai wajah yang garang dan aura jahat yang membumbung tinggi. Mereka adalah hantu-hantu ganas yang telah dipelihara oleh roh-roh jahat selama puluhan ratusan tahun, bahkan hantu-hantu yang berumur seabad. Terlihat samar-samar bahwa hantu-hantu tersebut mengenakan kostum samurai atau pendeta dari zaman Edo, yang cukup membuktikan asal-usul hantu-hantu tersebut. Ketika Melissa melihat pemandangan ini, pupil matanya menegang dan dia menarik napas. Aiden, apakah kita sudah jatuh ke dalam jebakan? Ada sedikit kekhawatiran dan rasa menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Jika Aiden tidak ingin memperbaiki pusaran lubang hitam di ruang spiritualnya, dia tidak akan terburu-buru memasuki kuil agung dan jatuh ke dalam jebakan. Aiden terkekeh pada Melissa dan berkata, "Jangan khawatir. Aku sengaja melompat ke dalam lubang." Dia memandang hantu-hantu yang bersiul di sekelilingnya dengan senyuman cerah, dan berbisik, "Lihat, semua orang ini akan segera muncul, jadi kamu tidak perlu menunggu aku menemukan mereka satu persatu." Dia paling suka jika disajikan dalam satu panci. Benar saja, perkataan Aiden belum selesai. Wush! Kabut gelap tiba-tiba menghilang, dan sesosok tubuh datang perlahan. Orang tua bermata yin dan yang itulah yang menghilang sebelumnya. Saat ini, auranya belum stabil. Mata yin dan yang menatap Aiden dengan senyuman sinis di bibirnya. Yang mulia Aiden, Anda memang ahli seni dan memiliki keberanian untuk mengejar ketinggalan. Bagaimana? Saat kamu terjebak di Netherworld Canopy ini, apakah kamu merasa jiwamu sedang ditekan? Energi dan tubuh fisikmu yang sebenarnya juga terkikis oleh kekuatan Netherworld. Haha. Wajah Aiden acuh tak acuh, tangan kanannya menunjuk seperti pisau, dan dia tiba-tiba menebas. Sua. Kabut hitam melonjak, dan ruang hampa sepanjang puluhan meter terkoyak dalam sekejap, namun diisi kembali oleh hantu dan kabut hitam dalam sekejap. Haha, tidak ada gunanya. Seorang lelaki tua pendek kurus, memegang alu penakluk iblis yang terbuat dari tulang putih di tangannya, dengan mata merah darah, muncul melalui kabut hitam. Ini adalah dunia Nether yang diciptakan oleh Menara 9 Netherworld, artefak penekan sekte dari Istana Dewa Agungku. Kecuali kamu memiliki kekuatan Dewa Bumi, mustahil untuk melarikan diri. Syuh. Saat lelaki tua kurus itu berbicara, hantu dan dewa setinggi hampir 10 kaki, bersisik hitam dan tanduk tajam di kepalanya tiba-tiba muncul. Matanya yang suram berwarna merah darah, seperti kobaran api, menatap Aiden dan mereka berdua. "Aiden, kamu menghancurkan tubuhku. Hari ini aku akan mencabut jiwamu, mencabik-cabiknya, dan memakannya hidup-hidup. Aku akan menggunakan jiwamu untuk sepenuhnya berkembang menjadi hantu." Aiden melihatnya sekilas dan mencibir, "Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi lawanku setelah menelan sisa jiwa hantu? Pendekar pedang tak terkalahkan terakhir di Jepang itu konyol. Ah, aku akan mencabikmu hidup-hidup." Dewa hantu bertanduk satu yang diinkarnasi oleh Nagai Takubu sepertinya pikirannya dipengaruhi oleh roh jahat yang ganas saat ini, dan menjadi sangat kejam. Dia meraung dan sepertinya ingin memakan Aiden hidup-hidup.
Aiden melirik mereka bertiga dengan ringan, masih ada dua hantu dan dewa, jadi jangan sembunyikan lagi. Ayo berkumpul, aku sedang terburu-buru. Huff, orang Sundari, jangan sombong. Raungan dingin dan marah terdengar, dan hantu dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul dalam sekejap. Hantu dan dewa ini memiliki kakinya di langit dan bumi, dan keenam tangannya masing-masing memegang senjata sakti yang berbeda, sangat mirip dengan Vajra pelindung Dharma dalam Buddhisme Tantra. Hantu berlengan 6. Segera setelah itu, di samping hantu dan dewa berlengan 6, ada hantu dan dewa yang ditutupi taji tulang hitam. Hantu dan dewa ini bermata merah, dikelilingi kabut gelap, dan menginjak air hitam, seperti orang lapar. Hantu yang baru saja keluar dari neraka. Hantu berduri hitam. Melihat kedua hantu dan dewa itu muncul, Hattori Hanzo dan Nagetakubu membungkuk sedikit. Aiden memandang kedua hantu dan dewa itu dengan penuh minat, ekspresi kepuasan di matanya. Dari segi tingkat konsentrasi jiwa saja, hantu berlengan 6 dan hantu berduri hitam ini bahkan sedikit lebih kuat daripada hantu gunung biasa. Itu sepenuhnya berada pada level yang sama dengan hantu dan dewa kuno yang terintegrasi dengan Ito Muraki. Esensi jiwa dari dua hantu dan dewa ini saja mungkin cukup untuk memperbaiki pusaran lubang hitam di ruang spiritual Melissa. Memikirkan hal ini, Aiden tanpa sadar tersenyum. Kamu masih bisa tertawa meski kamu akan mati. Hattori Hanzo, lelaki tua bermata yin yang, mencibir dan berkata dengan ringan, semuanya, ayo kita lakukan. Bunuh jenius jahat Sundari ini, dan esensi, darah, dan esensi jiwa dari tubuh abadi duniawinya akan cukup bagi kita untuk meningkatkan kultivasi kita. 100 hantu berkicau bersama, kutukan pembelah jiwa. Kruk di tangannya terayun tajam. Mata hantu yang berkeliaran di dunia gelap tiba-tiba bersinar merah saat ini, sambil mengaum di langit, mereka tiba-tiba mulai menggigit Aiden dan mereka berdua. Energi hantu jahat yang menakutkan ini saja dapat membubarkan jiwa seorang ahli transformasi. Jika Melissa tidak dilindungi oleh Aiden, saya khawatir jiwanya akan terguncang oleh raungan tersebut. Meski begitu, wajahnya pucat. Mencari kematian. Mata Aiden menjadi dingin sesaat, lalu dia mengeluarkan kuali kayu hijau dan menyelimuti Melissa. Ketika dia mengambil satu langkah ke depan, dia seperti seekor naga yang terbang ke langit, dengan guntur dan kilat mengaum di sekujur tubuhnya, dan auman naga yang menggetarkan jiwa keluar dari mulutnya. Yin. Suara ini sekuat matahari, seperti lonceng kuning dan lu besar, naik untuk menekan 9 dewa dan iblis, dan menembak jatuh 9 hantu, hantu-hantu tua yang mengaum itu seperti menghadapi musuh pada saat ini, tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya seperti porselen, umumnya pecah menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan aku. Nagetakubu, yang menjelma menjadi hantu dan dewa bertanduk satu, matanya merah saat ini, dan tubuhnya bergoyang, berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 3 kaki, memegang pedang tulang putih, dan menebaskannya ke Aiden. Dalam sekejap. Pergi ke neraka. Tubuh roh darah Aiden yang hancur membuatnya memulai jalan hantu dan dewa, dan tidak ada harapan untuk menjadi abadi, kebencian ini tidak dapat didamaikan. Huff. Aiden mendengus dingin, matanya dingin, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan guntur dan kilat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh orang berubah menjadi guntur dan kilat dalam sekejap, dan aura seluruh orang begitu besar sehingga sepertinya mampu menembus blokade langit akhirat. Dia akhirnya akan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Bab 682, Berjuang Keras. Hancurkan. Pukulan Aiden seperti naga sungguhan yang keluar dari jurang, dan kunpeng terbang melintasi langit. Kekuatan pukulan ini begitu agung sehingga seolah-olah kekuatan seluruh dunia terkandung dalam pukulan ini, di mata banyak Nagetakubu dan yang lainnya yang terkejut, dia meninju pedang tulang tersebut. Bu! Tidak ada kejutan. Pedang tulang suci yang telah disimpan di istana besar selama bertahun-tahun diledakkan oleh Aiden dengan satu pukulan. Tinju Aiden, tanpa jeda, mengenai tubuh dewa dan hantu Nagetakubu yang ketakutan dalam sekejap. Boom! Tubuh hantu besar Nagetakubu meledak dalam sekejap, berubah menjadi aliran udara hitam yang tak terhitung jumlahnya dan melarikan diri 10 meter dalam sekejap mata. Di kejauhan, wajah Hattori Hanzo berubah drastis, dan di bawah pengaruh segel tangannya, hantu yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuh hantu Nagetakuho yang hancur. Ketika tubuh hantunya terkondensasi lagi, tubuhnya menyusut hampir setengahnya, dan auranya sangat ekstrim. Lamban. Melihat pemandangan ini, ekspresi Hattori Hanzo dan yang lainnya juga berubah drastis. Saat mereka melihat ke arah Aiden, mata mereka sangat ketakutan.
Meski tubuh hantu naga Takubu tidak sebaik hantu berlengan enam dan hantu duri hitam, namun sudah pasti tidak lemah. Tapi dia hampir dibunuh oleh Aiden dengan satu pukulan, yang cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya tubuh abadi duniawi. Cek, badan harta karun abadi duniawi memang kuat. Di kejauhan, lelaki tua pendek Beidao Takeshi sedang menjilati lidahnya yang merah cerah, mata merahnya penuh dengan keserakahan dan haus darah. Ketika tubuhnya bergerak, ia berubah menjadi ular panjang berdarah dan menggigit Aiden. Teknik nafas piton darah. Aiden tampak acuh tak acuh dan sedikit mengangkat tangan kanannya. Seperti semut. Tebasan pedang guntur surgawi. Klik. Di dunia yang teduh, guntur yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan di tangan Aiden, itu berubah menjadi pedang guntur yang panjangnya lebih dari setengah kaki, sangat cepat, dan langsung mengenai ular berdarah raksasa itu. Shoot! Ular panjang berwarna darah itu dipotong menjadi dua, meninggalkan sosok reyot dan kurus dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dalam sekejap, energi dan darah di tubuhnya meledak, dan alu penakluk iblis tulang putih di tangannya tiba-tiba membengkak dan berdiri di depannya. Mari kita bertindak bersama. Sambil berteriak dengan keras, tidak jauh dari situ, Hattori Hanzo, seorang lelaki tua bermata yin dan yang, berteriak dengan marah dan membanting tongkatnya ke dalam kehampaan. Teknik pengurungan yin yang. Cih. Aliran cahaya hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari segala arah dalam sekejap, berubah menjadi benang dan membungkus tubuh Aiden. Kekuatan dingin dan terlarang meletus, menyebabkan energi sejati Aiden mandek. Perhi. Aiden berubah menjadi dewa petir, dan cahaya guntur ungu meledak dari tubuhnya, seketika membentuk perisai petir yang menghancurkan semua benang hitam dan putih. Saat berikutnya, tubuh hantu berlengan enam dan hantu berduri hitam tiba-tiba berubah menjadi dua cahaya hitam, dan menyapu ke arah Aiden dalam sekejap. Bu! Sebelum kedua hantu dan dewa itu tiba, fluktuasi mental yang besar mengalir ke arah mereka seperti gelombang besar. Gabungan kekuatan spiritual kedua hantu dan dewa ini bahkan lebih besar daripada Aiden, tetapi kualitas mereka tidak sebanding dengan Aiden. Menghadapi dampak mental yang tak terlihat ini, suara benturan yang dalam tiba-tiba meletus dari kuali kayu hijau di tanah di kejauhan, namun, sulit untuk mengguncang kuali kayu hijau sama sekali, apalagi Melissa di bawah kuali kayu hijau. Menghadapi pemandangan ini, Aiden tersenyum menghina dan perlahan mengulurkan tangannya, jari-jarinya yang seputih giok mekar seperti bunga teratai, membentuk segel dharma, yang sangat indah dan menawan. Bus! Saat segel Aiden terbentuk, suara mendengung pelan terdengar di kehampaan. Di tengah alisnya, kekuatan mental yang agung sepertinya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan seketika membentuk pedang berbentuk bulan sabit yang terlihat seperti aslinya. Pedang pemikiran ilahi. Seluruh bilah pedang ini dipadatkan dengan cahaya perak. Segera setelah bilah pedangnya selesai dibuat, tiba-tiba pedang itu memenuhi dunia dengan makna Vajra agung dan kebijaksanaan agung, yang tidak dapat dihancurkan dan dapat menembus semua kesengsaraan, seolah-olah bahkan dapat membelah ruang. Roh mengambil bentuk. Melihat pemandangan ini, wajah hantu berlengan enam dan hantu berduri hitam berubah drastis, dan mereka mengeluarkan gejolak mental yang mengejutkan. Meskipun orang biasa di puncak alam ilahi dapat mengubah pikiran spiritual mereka, sulit untuk mencapainya sesingkat Aiden. Pada dasarnya ini adalah transformasi yang dipaksakan dan tidak mematikan. Tapi pedang senyuan di depan Aiden membuat mereka merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka terdiri dari jiwa dewa, sehingga secara alami mereka dapat merasakan teror pedang dewa ini. Dari segi kekuatan total, pedang ilahi sebenarnya tidak kuat. Tapi itu seperti sepotong besi kasar, ditempa menjadi 100 senjata ajaib yang disempurnakan. Balok besi tidak bisa membunuh orang, tapi senjata ajaib bisa dengan mudah memotong orang menjadi dua bagian. Mundur. Tanpa ragu-ragu, hantu berlengan enam dan hantu berduri hitam langsung mundur. Mau mundur, sudah terlambat. Saat sarkasme dingin datang, Aiden memegang pedang senyuan di tangannya dan tiba-tiba menebasnya. Sedikit suara terdengar di udara. Hantu berlengan enam yang melarikan diri di kejauhan tiba-tiba terlihat ngeri, dengan keras, keenam lengannya meledak, separuh tubuhnya terpotong, dan separuh tubuhnya yang tersisa lolos dalam sekejap. Hantu berduri hitam dan dewa, yang setengah menit lebih lambat, berteriak tidak dengan ngeri. Tapi kemudian tangisannya berhenti tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya langsung hancur menjadi dua bagian. Kekuatan pemusnahan yang tak terlihat meledak, memusnahkan sebagian besar tubuh jiwanya dalam sekejap. Suara mendesing.
Aliran cahaya hitam menembus kehampaan, dan sangat mengerikan dengan bantuan hantu yang tak terhitung jumlahnya, instan melarikan diri ke kejauhan. Sudah kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Aiden tersenyum acuh tak acuh dan mengambil langkah ke depan, seolah-olah dia telah menyusut 1 inci. Dia menyusul bayangan hantu dan dewa duri hitam dalam sekejap. Dengan segel ditarik, pagoda Chongjun terbang dalam sekejap. Rasakan ini. Dalam sekejap, kekuatan menelan yang mengerikan meletus, dan tubuh jiwa ilusi dari hantu dan dewa duri hitam merasa ngeri, semuanya, selamatkan aku. Sejak Aiden mengambil tindakan hingga kekalahan hantu duri hitam dan hantu bertangan 6, itu terlalu cepat. Hattori Hanzo dan Nagai Takubu terlambat menyelamatkannya. Hantu dan dewa duri hitam diterima di Menara Chongjun. Pertama. Aiden memberi isyarat dan mengambil kembali Menara Chongjun, dan matanya langsung tertuju pada Hattori Hanzo dan orang lain di kejauhan. Selanjutnya, giliranmu. Pada saat ini, Hattori Hanzo dan yang lainnya terkejut, dan ekspresi mereka menjadi sangat suram untuk sesaat. Semuanya, kami salah. Pikiran spiritual orang ini bukanlah kelemahan sama sekali. Pikiran spiritualnya begitu kuat bahkan lebih kuat dari kita. Nagai Takubu menatap Aiden, dia monster. Tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga hantu dan dewa kuat yang bisa melatih kekuatan spiritual selama ratusan tahun. Semuanya, jika kalian tidak ingin mengikuti jejak dewa duri hitam, selanjutnya kita harus bekerja keras. Hattori Hanzo mengambil 1 langkah ke depan, ekspresi tekad muncul di wajahnya, dan bayangan besar berjubah putih muncul di belakangnya, menyatu dengan dunia dalam sekejap. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, dan ratusan hantu di sekitarnya tertelan ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Dan mata Yin dan yang langsung berubah menjadi 2 lubang hitam, dan auranya menembus tahap akhir alam dewa dalam sekejap dan mencapai tingkat puncak alam dewa. Sangkar dunia bawah, pergi. Boom. Langit dan bumi berguncang, dan seperti yang dia tunjukkan, langit hitam dan bumi berguncang dalam sekejap, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk sangkar persegi di sekitar Aiden dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, tubuh Beidao Takeshi tiba-tiba membesar, dan garis-garis padat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sisik seperti ular benar-benar muncul di sekujur tubuhnya. Auranya melonjak, dan dia langsung berubah menjadi meteor berdarah. Dia memegang alu ajaib dan membantingnya ke kandang tempat Aiden berada. Dewa hantu berlengan 6 dan Nagai Takubu saling memandang dan benar-benar menyerah pada Aiden. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi 2 bayangan dan menyerang Melissa di bawah. Bab 683, Kartu Truf. Melihat pemandangan ini, mata Aiden langsung berubah dingin di penjara Yinsa. Mencari kematian. Hancurkan untukku. Duar. Ketika guntur dan kekuatan kilat meledak dari tubuhnya, dia meninju. Dalam sekejap, segel kepalan tangan berwarna putih giok itu seperti seekor naga yang menyerang 9 langit, menghantam sangkar aura jahat dalam sekejap. Sangkar aura jahat itu rapuh seperti kertas dan tidak dapat menghentikan Aiden sama sekali. Saat berikutnya, kilat yang menyilaukan mengeluarkan bayangan di kehampaan, dan langsung muncul di depan hantu berlengan 6 dan Nagai Takubu. Potong. Pisau senyuan muncul di alis Aiden dalam sekejap, begitu cepat sehingga hantu berlengan 6 itu hampir tidak bisa mengelak, dan ia menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan ngeri Nagai Takubu dan yang lainnya, hantu bertangan 6 yang tingginya beberapa meter dan baru saja mendapatkan kembali 6 lengannya tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian dari udara tipis dari tengah. Brengsek. Suara horor, disertai gelombang mental yang jengkel, melonjak seperti tsunami. Wush. Aliran cahaya hitam menembus kehampaan seketika seperti air dan muncul 100 meter jauhnya. Saat air hitam menggeliat, ia berubah menjadi jiwa yang seluruh tubuhnya terbakar api hitam. Pada saat ini, 4 dari 6 lengan hantu berlengan 6 telah menghilang, dan jiwa lebih dari setengah lemahnya dari tubuh hantu sebelumnya. Ketika ia melihat ke arah Aiden lagi, ia dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Tubuh hantu dan dewa pada awalnya adalah jiwa dewa yang dipadatkan dengan teknik rahasia. Dalam hal kekuatan magis dan keterampilan seni bela diri, mereka tidak kalah dengan orang kuat sejati di alam dewa, dan kekuatan mental mereka lebih kuat dari orang kuat biasa. Di alam dewa, satu-satunya kelemahan mereka adalah hilangnya setelah berwujud hantu dan dewa. Mereka tidak dapat bertahan selamanya dan harus hidup dalam patung dan sejenisnya lagi. Dan itu serta hantu dan dewa duri hitam yang telah berlatih selama ratusan tahun masih dihancurkan sepenuhnya oleh pedang dewa Aiden.
Bukankah ini berarti latihan spiritual lawan jauh lebih baik daripada mereka? Apakah hantu dan dewa sudah ada selama ini? Ratusan tahun kuat, dan jauh lebih kuat. Ada hantu dan dewa berlengan enam yang menghalangi momen ini. Nageta Kubu yang ketakutan tampak murung dan langsung menyerah pada Melissa, berubah menjadi cahaya hitam, dan melarikan diri ke kejauhan. Tubuh jiwanya jauh lebih rendah daripada hantu dan dewa berlengan enam, tapi sekarang semua hantu dan dewa berlengan enam telah dipotong menjadi dua bagian oleh Aiden dengan satu pedang, dan hantu dan dewa duri hitam telah langsung dihancurkan. Ditekan oleh senjata ajaib Aiden, yang benar-benar mengacaukan rasa proporsionalnya. Sialan, sialan. Apakah Hattori Hanzo dan Kitajima Takeshi tidak berguna? Mereka bahkan tidak bisa menghentikan Aiden sejenak. Dia bisa melihat bahwa Aiden sangat penting bagi Melissa. Jika Melissa bisa ditangkap, Aiden mungkin bisa membuat jebakan. Namun fakta membuktikan bahwa dia tidak mampu melakukannya sama sekali. Apakah kamu mau melarikan diri? Wajah Aiden dingin, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke udara. Potong. Pedang ilahi perak langsung menembus kehampaan dan muncul diam-diam di belakang Nageta Kubu. Shoot! Suara samar terdengar, dan tubuh spiritual Nageta Kubu, yang melarikan diri dengan cepat, membeku dalam sekejap, dan kembali menatap Aiden. Kamu. Noom. Dalam sekejap, semangatnya tiba-tiba hancur, dan sebelum dia bisa berdamai, Aiden melambaikan tangannya dan membawanya ke Menara Chongjun. Kedua. Di kejauhan. Ketika pupil Hattori Hanzo berkontraksi, pikirannya terguncang hebat, matanya sangat gila, dan ketika auranya meledak, itu berubah menjadi cahaya ilahi hitam dan putih dan menebas ke arah Aiden. Tebasan yin yang. Seperti semut. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan tanpa menoleh ke belakang, dia meninju. Boom! Cahaya ilahi hitam dan putih meledak, dan tubuh Hattori Hanzo terbang mundur seperti karung pasir. Takeshi Beijima yang sebelumnya gagal mencapai target, matanya berkedip dan dia mengatupkan giginya dengan panik. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba melebar dan terbang menuju Melissa. Teknik melahap piton darah. Boom! Ketika kabut berdarah menyebar ke seluruh tubuhnya, kabut hitam tak berujung di kehampaan diserap olehnya, dan dalam sekejap mata, area sekitarnya berubah menjadi lautan darah. Seekor ular piton raksasa berwarna merah darah yang terlihat seperti suatu zat menelan Melissa dalam satu suap. Melihat ini, Aiden mengangkat alisnya sedikit, bukan saja dia tidak khawatir sama sekali, tapi ada senyuman sinis di bibirnya. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bagaimana senjata spiritual kelas atas bisa menjadi sesuatu yang dia, seorang dewa alam tahap akhir, dapat telan secara diam-diam. Di atas kepala ular berdarah raksasa itu, wajah berdarah Beidao Takeshi samar-samar muncul. Saat dia melihat ke arah Aiden, dia tertawa terbahak-bahak. China, wanitamu ada di tanganku sekarang. Jika kamu tidak ingin dia mati, segera menyatakan diri Anda sebagai seorang kultivator dan berlutut. Menyerah. Hattori Hanzo dan hantu berlengan enam tampak sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Haha, bagus sekali, Beidao-kun. Sihir ular piton darah Dewa Beidao memang tak tertandingi di dunia. Saya ingin melihat apakah anak Tionghoa ini masih berani sombong. Hehe. Aiden menggelengkan kepalanya dan mencibir, matanya penuh sarkasme. Ketika Hattori Hanzo dan dua lainnya melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Kitajima Takeshi menatap Aiden dan bertanya dengan gelisah, mengapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu karena tidak tahu bahwa kamu akan mati. Kau. Tubuh ular besar berwarna darah yang diubah menjadi Beidao tiba-tiba bersinar dengan emas hijau. Cahaya hijau keemasan ini sepertinya membawa beban yang menghancurkan langit, seketika menghancurkan tubuh ular berwarna darah itu menjadi berkeping-keping. Di atas kepala ular, wajah ilusi Kitajima Takeshi merasa ngeri dan berkata, tidak, dengan ngeri. Boom! Boom! Lampu hijau emas bersinar terang, dan tubuh ular yang panjangnya puluhan meter tiba-tiba mengembang pada saat itu, lampu hijau emas bersinar, dan tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang ganas menyapu segala arah, membawa aura berdarah dan dingin yang kuat, dan langit dunia bawah berguncang akibat dampaknya. Kuali berkaki tiga dan bertelinga dua dengan lingkaran cahaya hijau emas mengambang di sekeliling tubuhnya digantung di atas kepala Melissa, cahaya lapis emas yang jatuh membuatnya aman dari ledakan. Di jauh. Senyuman di wajah Hattori Hanzo dan hantu berlengan enam membeku sebelum bisa menyebar. Bagaimana ini mungkin? Suara mendesing.
Sekelompok jiwa berdarah melarikan diri dengan cepat. Aiden tersenyum dingin, dan menara Heavy Jun tiba-tiba terbang dari tangannya. Bus. Kekuatan menelan yang mengerikan meletus, dan jiwa Kitajima Takeshi menjerit ketakutan, tetapi tidak mungkin untuk melepaskan diri, dan langsung dibawa ke menara Chongjun. Ketiga. Aiden sepertinya telah melakukan sesuatu yang tidak penting, memberi isyarat untuk mengambil kembali menara Chongjun, dan matanya tertuju pada Hattori Hanzo dan hantu berlengan 6. Hanya kamu yang tersisa. Hosh. Wajah Hattori Hanzo pucat, dikelilingi kabut hitam tebal, sementara hantunya melolong, dia menjadi tenang setelah menarik napas panjang. Dewa berlengan 6, kuil agung kita mungkin dalam bahaya kehancuran hari ini. Hantu berlengan 6 dan tubuh dewa sekarang menjadi ilusi, dan kabut hitam di sekitarnya terbakar, dan dia berkata dengan muram, tidak ada jalan lain. Itu saja. Selanjutnya, semuanya terserah Anda, Tuan Hattori. Mata Hattori Hanzo berbinar-binar, jubahnya bergerak tanpa angin, ekspresinya serius, dan dia tiba-tiba membungkuk kepada hantu berlengan 6 itu. Wush! Saat berikutnya, hantu berlengan 6 seperti air mengalir ke tubuh Hattori Hanzo. Pada saat ini, aura Hattori Hanzo meningkat pesat, mencapai puncak alam dewa dalam sekejap mata, bahkan sangat dekat dengan alam dewa. Bab 684, Anjing Hitam muncul. Pupil hitam putih aneh Hattori Hanzo bahkan lebih gelap dan dingin saat ini, dia menatap Aiden dan berkata dengan suara serak dan dingin, Aiden. Kamu seharusnya merasa terhormat membiarkan aku dan Dewa Berlengan 6 bergabung untuk membunuhmu. Mata Aiden acuh tak acuh, dan dia berdiri dengan bangga, dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Apakah ini kartu trufmu? Tingkat kekuatan ini tidak cukup bahkan jika kamu ingin membunuhku. Huff. Wajah Hattori Hanzo sedingin air, tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, hantu dan dewa besar muncul di tubuhnya. Wajah iblis ini mirip dengan Hattori Hanzo, tetapi juga terlihat seperti iblis berlengan 6 sebelumnya. Bahkan ada 6 lengan di tubuhnya, dan momentumnya begitu kuat hingga hampir menghancurkan dunia kecil yang dibangun oleh langit gelap. Tolong berikan aku senjata leluhurnya. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, dan dalam kegelapan yang tak terbatas, sebatang pohon kampar besar tampak muncul, ketika angin menderu-deru, sehelai daun hijau terbang menjauh dari pohon kampar, dan langsung menyatu dengan tongkat kayu Hattori Hanzo. Mata Aiden menunjukkan warna yang aneh. Bau tadi sepertinya berasal dari kayu bangunan kuno. Ini menjadi semakin menarik. Apakah Jianmu, salah satu dari 3 pohon suci legendaris di dunia budidaya, telah muncul di bumi? Tampaknya bumi ini lebih misterius dari yang kukira. Aiden menahan pikirannya dan tidak berpikir lagi, matanya tertuju pada Hattori Hanzo di depannya. Kusut. Ekspresi Hattori Hanzo dingin, tanpa basa-basi, dan dia tiba-tiba melambaikan tongkat kayu di tangannya. Sangat tipis. Tanaman merambat hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus kehampaan dan melilit Aiden dari segala arah. Gulung. Aiden tampak kedinginan dan meninju. Hancur. Boom. Kekuatan getaran yang mengerikan meledak dengan kekuatan guntur, mengubah area 3 meter di sekitar Aiden menjadi kolam guntur dalam sekejap. Tanaman merambat hitam ini berubah menjadi udara hitam dan menguap seperti es dan salju yang terkena terik matahari. Namun anehnya di saat berikutnya, semakin banyak tanaman merambat yang terjerat, dan ketika energi jahat pada tanaman merambat tersebut meledak, hal tersebut justru memusnahkan kekuatan guntur langit. Meskipun kekuatan guntur langit sekuat yang, ia tidak dapat menahan energi jahat Yin yang tampaknya tak ada habisnya, dan sebenarnya dimusnahkan oleh tanaman merambat dan energi jahat Yin. Haha, Aiden, di Nether Skyworld ini, mantraku diberkati oleh artefak leluhur dan tidak dapat dihapuskan. Selama kamu berada di Netherworld ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Huff. Melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit di sekelilingnya, Aiden mengangkat alisnya sedikit dan tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Pedang ajaib guntur surgawi, keluar. Boom. Pedang sihir petir besar mengembun dalam sekejap. Aiden memegang pedang di satu tangan dan tiba-tiba menebasnya. Hancurkan. Klik. Cahaya pedang terbang melintasi langit, dan energi pedang serta kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan meledak, langsung menghancurkan semua tanaman merambat hitam yang jaraknya puluhan meter di depannya.
Uhuh. Tubuh Aiden bergerak, dan dalam sekejap dia berubah menjadi guntur, dan menebas ke arah langit dengan pedangnya. Krak. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti pedang melintasi Bima Sakti, melintasi 9 langit, memusnahkan semua hantu dan kabut hitam jahat kemanapun ia melewatinya. Bus. Dunia berguncang, tapi masih belum hancur. Haha, tidak ada gunanya. Kecuali Earth Immortal datang ke dunia ini, tidak ada yang bisa menghancurkan Netherworld Canopy yang dibangun oleh para leluhur. Ya. Aiden mencibir, dan dengan lambaian tangannya, pedang guntur surgawi langsung menghilang. Di kejauhan, Hattori Hanzo melihat pemandangan ini, dan wajahnya penuh sarkasme, dia mengira Aiden akan menyerah. Tapi kemudian, ekspresinya tiba-tiba membeku. Pedang terbang ungu muncul dari udara tipis. Setelah pedang ini muncul, niat pedang yang ganas sepertinya membuat kehampaan bergetar. Ekspresi Hattori Hanzo tiba-tiba berubah, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Sebelum dia bisa bergerak, dia melihat Aiden, yang tampak seperti makhluk abadi, memegang pedang terbang ungu di tangannya, dan menebasnya dengan satu serangan. Pedang ini seperti peri terbang dari langit, mata Hattori Hanzo hanyalah pelangi ungu yang menembus langit. Saat berikutnya, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam sekejap, retakan besar tiba-tiba muncul di langit malam yang gelap. Klik. Sepertinya ada suara retakan, dan retakan besar itu semakin membesar. Segera setelah itu, seluruh dunia gelap bergetar hebat, sinar matahari keemasan keluar dari celah-celah, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan sedih kemanapun ia melewatinya, berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Dan sebagian besar kabut hitam yang menyeramkan itu menguap dalam sekejap mata. Boom! Dengan suara gemuruh yang mengejutkan, dunia gelap benar-benar hancur. Sinar matahari keemasan bersinar ke segala arah, dan sosok Aiden dan Melissa muncul di alun-alun. Pada saat ini, retakan besar muncul pada pohon kapur barus besar di alun-alun, kabut hitam mengepul di atasnya, dahan-dahan mengering, dan daun-daun yang semula hijau menguning dalam sekejap mata. Ah! Ini tidak mungkin. Raungan yang luar biasa terdengar, dan Hattori Hanzo tampak seperti gila. Pergi ke neraka. Dalam sekejap, tubuhnya menyatu dengan bayangan besar hantu dan dewa di belakangnya. Tongkat kayu di tangannya tiba-tiba bertambah besar, dan aura jahat naik ke langit. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ganas. Wajahnya, dan menelan Aiden. Aiden mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Cetakan telapak tangan putih besar itu seperti batu kilangan, dengan kekuatan yang menakutkan dan menindas, yang langsung menekan dan melenyapkan wajah hantu itu. Kemudian dengan telapak tangan, hantu dan dewa berlengan 6 itu terbang mundur. Hantu dan dewa berlengan 6, yang awalnya sangat padat, segera menjadi ilusi. Mustahil. Apakah kamu memiliki kekuatan Earth Immortal? Tidak mungkin aku harus membunuhmu. Istana Agung tidak boleh hancur di tanganmu. Wajah Hattori Hanzo menjadi gila, matanya merah darah, dan jiwa serta mananya tiba-tiba terbakar. Ketika kehampaan terdistorsi, bayangan hantu besarnya, yang tingginya puluhan meter, tiba-tiba menyusut dan menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Hattori Hanzo. Bang bang bang. Wajah Hattori Hanzo garang, urat-urat muncul di kepalanya, bajunya terkoyak karena otot yang menggembung, dan 6 lengan tiba-tiba terentang, seperti monster. Boom! Dia memegang tongkat di tangannya, dan tubuhnya terbakar cahaya hitam, tiba-tiba dia menendang tanah dan memukul Aiden dengan keras. Aiden tersenyum dingin, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku bersamamu. Potong. Segera setelah pikiran spiritualnya bergerak, pedang Zixiao berdengung, dan pedang itu melayang di kehampaan sejenak, seperti meteor dari langit, dan jatuh ke arah Hattori Hanzo dalam sekejap. Tidak, pupil berwarna darah Hattori Hanzo menegang, dan tongkat di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan tiba-tiba dipegang di depannya. Kratak. Tongkat kerajaannya patah. Tubuh Hattori Hanzo terlempar seperti karung pasir, 4 dari 6 lengannya meledak, dan mulut serta hidungnya berdarah. Hah, kamu benar-benar memblokirnya. Aiden terkejut dan tiba-tiba menunjuk lagi. Potong lagi. Pedang langit ungu melayang di udara seperti ikan, hampir tanpa perlawanan atau suara menerobos udara, di bawah tatapan mata Hattori Hanzo yang ketakutan, pedang itu melewati lengannya dan mengenai kepalanya dalam sekejap.
Serak. Terdengar suara seperti robekan kain. Tubuh dan jiwa Hattori Hanzo terbelah dua oleh pedang Aiden. Boom! Di bawah energi pedang yang menakutkan, tubuhnya meledak berkeping-keping. Jiwa ilusi dan lemah nyaris tidak bisa lolos, dan dalam sekejap ia berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri menuju langit tanpa melihat ke belakang. Aiden tersenyum acuh tak acuh dan meraih kekosongan. Kembali. Berdengung. Jiwa Hattori Hanzo tampak ngeri dan penuh keputusasaan. Berhenti. Saat berikutnya, dari sebuah istana di gunung di belakang kuil agung, cahaya hitam meledak ke langit, dan langsung berubah menjadi sosok anjing hitam besar. Babak 685, Kekuatan Miyamoto Masaichi. Melihat sosok anjing hitam itu terbang keluar, jiwa Hattori Hanzo langsung bergembira. Dewa Anjing Hitam, kamu belum mati, tolong selamatkan aku. Di antara semua hantu dan dewa yang diabadikan di kuil agung, Dewa Anjing Hitam adalah yang terkuat dan tertua. Namun, 3 tahun lalu, Dewa Anjing Hitam mengalami kepunahan. Dia mengira Dewa Anjing Hitam sudah mati, tetapi dia melakukannya. Tidak berharap bahwa itu tidak mati. Hattori Hanzo yang sudah putus asa akhirnya melihat secercah harapan. Huff. Aiden tidak mempedulikan sosok anjing hitam itu dan menekan tangannya ke dalam kehampaan. Boom. Tangan besar yang terbuat dari cahaya giok putih tiba-tiba meraih dan menepuknya dengan kecepatan lebih cepat. Orang Sundari, beraninya kamu. Di langit, seekor anjing hitam besar mengaum, matanya merah darah, panjang tubuhnya hampir 10 meter, dan kepalanya yang besar memiliki tanduk hitam yang tajam, membuatnya terlihat sangat ganas. Mengaum. Ia menengadah ke langit dan meraung, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba bergegas menuju Aiden. Saat ia membuka mulutnya, bau amis memenuhi udara. Sebenarnya ada pusaran yang mengembun di mulut anjing itu, mengeluarkan kekuatan menelan yang menakutkan. Hancurkan. Aiden sedikit mengernyit dan meninju tanpa menoleh ke belakang. Boom. Tinju seputih batu giok terbentuk dalam sekejap, dipenuhi guntur dan kilat yang menyilaukan, dan kekosongan yang terkompresi runtuh. Segel tinju guntur dan kilat ini berdiameter sekitar 1 kaki, jatuh dari langit dengan momentum yang kuat seperti pelangi. Seolah-olah Tianzun kuno telah melemparkan segel Fantian, dan para dewa telah mengambil gunung Tai dan menghancurkannya ke laut utara. Energi kehampaan bergejolak, badai melanda, dan kekuatan hantaman seolah-olah langit dan bumi hancur. Boom! Setelah kepala anjing besar itu bertabrakan dengan bekas tinju, ia mengeluarkan raungan yang melengking dan meledak dalam sekejap. Boom! Cahaya hitam melonjak melintasi langit, dan tubuh anjing hitam yang tersisa mundur dengan ganas. Tidak. Melihat hal tersebut, Hattori Hanzo pun putus asa. Bahkan Dewa Anjing Hitam yang sangat kuat dipukul mundur oleh Aiden dengan satu pukulan, dia tidak punya harapan. Bus. Telapak tangan besar Aiden langsung meraihnya kembali dan melemparkannya ke menara Chongjun. Adapun anjing hitam besar yang begitu sombong tadi, kepala anjing yang diledakkan itu telah berkumpul kembali, dan mata besar berwarna merah darahnya menatap Aiden dengan ketakutan, berdiri di udara 1000 meter jauhnya, melihat dari jauh. Baik. Aiden tidak memperhatikannya, tapi melihat sesuatu di baliknya, dan tersenyum acuh tak acuh, kamu telah menunggu begitu lama dan masih menolak untuk keluar. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah riak muncul di kehampaan di belakang Dewa Anjing Hitam. Saat berikutnya, seorang pemuda berjubah hitam berjalan keluar perlahan. Wajahnya terlihat seperti baru berusia 20-an, namun jauh di dalam matanya, ada perubahan-perubahan dalam hidup yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Aiden-kun, kita bertemu lagi. Miyamoto Soichi. Melihat pemuda berjubah hitam muncul, Aiden sama sekali tidak terkejut dan berkata dengan tenang, apakah menurutmu orang-orang ini dapat melemahkan kekuatanku? Pemuda berjubah hitam tersenyum tipis dan berkata, awalnya aku tidak mengandalkan mereka. Hanya saja itu cukup untuk menghentikan Aiden-kun sejenak. Aiden mengangkat alisnya sedikit, dan pikiran rohaninya tiba-tiba terulur, tetapi langsung didorong kembali oleh kekuatan yang sangat kuat. Seolah merasakan gerakan Aiden, Miyamoto Masaichi tersenyum lembut dan berkata, Sukun, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Formasi sihirku tidak sebanding dengan formasi sederhana yang dibuat oleh Hattori Hanzo dengan bantuan senjata ajaib. Untuk menstabilkan formasi ini sepenuhnya, aku bahkan menyerahkan kuil agung. Saat dia berbicara, dia melambai. Boom!
Langit dan bumi berguncang, dan istana-istana yang terletak di puncak gunung berguncang hebat dan runtuh. Energi jahat hitam yang tak ada habisnya melonjak dari segala arah, menutup langit dan bumi dalam sekejap mata, membentuk topeng cahaya abu-abu. Di bawah, Melissa, yang berada di bawah kuali kayu hijau, melihat Miyamoto Masaichi muncul di langit, dan wajahnya langsung menjadi serius. Meskipun dia terlihat berbeda dari Miyamoto Soichi, parubaya yang muncul di keluarga Xia sebelumnya, auranya tetap sama. Aiden benar, Miyamoto Masaichi ini sangat kuat. Melihat Miyamoto Masaichi menyiapkan lingkaran sihir, Aiden tidak berniat menghentikannya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Miyamoto berdiri di atas dewa anjing hitam dengan ekspresi acuh tak acuh, dan terkekeh, kekuatan Aiden Kun tak terduga. Bahkan jika dia lebih kuat dari Dewa Pedang Changming 300 tahun yang lalu, aku khawatir dia tidak akan ketinggalan jauh. Orang-orang di dunia kultivasi Sundari berpikir bahwa Aiden Kun begitu kuat karena warisan dari Changming Sword Immortal, tapi saya tahu bahwa Changming Sword Immortal tidak bisa mengajari orang yang tiada taranya seperti Aiden Kun. Aiden menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang, apakah kamu melihat Immortal Changming? Miyamoto Masaru mengungkapkan sedikit kenangan di matanya, dan menghela nafas. Di masa lalu, ketika saya masih dalam kondisi transformasi, saya melakukan perjalanan ke timur ke Sundari untuk mencari pencerahan. Saya cukup beruntung bisa bertemu dengan senior Changming Sword Immortal sekali. Dia benar-benar pendekar pedang yang tiada taranya, dan aku tidak bisa melupakannya sampai hari ini. Sepertinya kamu memang monster tua dari ratusan tahun yang lalu. Bahkan jika kamu memiliki teknik rahasia merebut tubuh, jika jiwa tidak diolah ke tingkat keabadian duniawi, akan sulit untuk bertahan hidup selama ratusan tahun. Apakah Anda memiliki teknik rahasia untuk umur panjang jiwa? Aiden mengerutkan kening. Menurut pelantikannya, Miyamoto Masaichi belum mencapai level Earth Immortal, dan jiwanya hanya bisa bertahan paling lama lebih dari 200 tahun, tapi dia hidup lebih dari 300 tahun. Miyamoto Masaichi tersenyum dan berkata, Aiden Kun bereinkarnasi dan berkultivasi kembali, jadi wajar saja aku juga memiliki rahasia keabadian. Karena Tuan Aiden telah jatuh ke dalam perangkap saya hari ini, saya khawatir dia tidak mungkin pergi lagi. Jika Tuan Aiden bersedia mengambil inisiatif untuk menyerahkan badan harta karun abadi duniawi kepada saya dapat menjamin bahwa Nona Xia akan baik-baik saja. Dengan pengembangan jiwa Tuan Aiden, bahkan jika kita mengambil tubuh fisiknya lagi, hanya masalah waktu sebelum kita dapat mengolah tubuh harta karun abadi duniawi. Aiden tersenyum sinis, ada banyak omong kosong. Jika kamu menginginkan tubuh rohku, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Ki Mahamudra bawaan. Boom! Cetakan telapak tangan perak besar langsung menutupi langit, seperti gunung Buzu yang runtuh, dan melesat ke arah Miyamoto Masaichi dan Dewa Anjing Hitam di bawahnya dalam sekejap. Mengapa? Miyamoto menghela nafas, tapi tidak berani mengabaikannya sama sekali. Meskipun dia diberkati oleh kekuatan formasi, dia tetap tidak berani meremehkan Aiden. Dia sudah menganggap Aiden sebagai monster tua seperti dirinya. Hancurkan! Miyamoto Masaichi mengeluarkan pisau panjang dari punggungnya dan tiba-tiba menebasnya. Saat pedangnya jatuh, seolah-olah tidak ada suara sama sekali. Bahkan niat pedang dan cahaya pedang tidak keluar, tapi pedang yang tampak biasa ini membuat Aiden mengangkat alisnya sedikit. Ilmu pedang Miyamoto Masaichi telah melampaui ranah seni bela diri dan benar-benar memasuki ranah kekuatan supernatural. Dengan satu tebasan pedangnya, ia telah menahan semua kekuatan langit dan bumi serta semua ujung tajamnya. Pedang ini dapat membunuh dewa. Goresan perak panjang tercabut di udara, lalu bertabrakan dengan sidik jari besar Aiden sambil mendesis. Ini cukup untuk menghancurkan segel tangan energi bawaan di tahap awal alam dewa, dan itu terbelah menjadi dua untuk pertama kalinya di depan pedang Miyamoto Masaichi. Pakan. Gonggongan anjing yang ganas terdengar, dan dewa anjing hitam di bawah tubuh Miyamoto tiba-tiba bergegas menuju Melissa di tanah. Mulut anjing itu terbuka lebar dan menelan Melissa dalam satu gigitan. Bersambung.